Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Semoga lewat firman yang akan kita dengarkan bersama-sama hari ini akan membuat kita semakin tersenyum dan semakin bersuka cita dan juga bersemangat dalam menjalani hari-hari kita. Selamat datang, selamat bergabung di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian. Bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga para romo dari lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah kedatangan Romo Ludovicus Andri Novian Projo. Halo Romo Ludo, apa kabar? Halo Mbak Pinky dan halo semua sahabat Oase Rohani Katolik. Terima Ya, kasih atas undangannya ke Oase Rohani Katolik ini. kami yang berterima kasih sekali Romo dalam berbagai agendanya sudah menyempatkan agenda untuk bersama kami dalam kesempatan kali ini, dan kami tidak sabar mendengarkan inspirasi iman yang akan kita dengarkan bersama hari ini ya Romo. Kita mulai ya. Ya, mari. Oke, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, agar seluruh yang kita dengarkan dalam kesempatan kali ini akan tumbuh dan berkembang dan kita juga diberi pendengaran yang baik. Mari kita buka pertemuan kita lewat doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Ludo. Silakan Romo. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk memohon rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kesempatan kehidupan yang boleh kami terima hingga saat ini. Kini kami ingin merenungkan sabdamu dan ingin mewartakan sabdamu. Kiranya bimbinglah kami agar sungguh-sungguh pertama-tama kami bisa memahami apa yang menjadi sabda yang hendak kami ingin juga renungkan pada kesempatan ini. Kiranya bimbinglah kami agar juga nantinya bisa menghayati sabda itu dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, Raja Belshazzar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu, Raja minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Sebab Belshazzar dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka, ingin minum dari perkakas itu. Maka dibawalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka, minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji para dewa yang dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel, salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas.
Dan dalam kerajaan ini, engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usahlah tuanku memberi hadiah, berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahukan maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan para pembesar, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat, atau mendengar, ataupun mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam napas tuanku. Sebab itu, ia memerintahkan punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini. Beginilah tulisan itu. Mene, Mene, Tekel, Urvazin. Dan beginilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Urvasin, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Refren, Pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya. pujilah Tuhan, hai segala bintang di langit. Refren, Pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya. pujilah Tuhan, hai segala hujan dan embun. Refren, Pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya. pujilah Tuhan, hai segala angin. Refren, Pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya. pujilah Tuhan, hai api dan panas terik. Refren, Pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya. pujilah Tuhan, hai hawa yang dingin dan kebekuan. Refren, Pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya. sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita siapkan hati kita mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah teguh di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang
atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antaramu akan dibunuh karena namaku. Kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai sesi kita yang pertama. Romo Ludo, dari bacaan yang kita dengarkan hari ini, inspirasi iman apa yang bisa kita dapatkan? Silakan. Jika kita tadi mendengarkan bagaimana di bacaan Injil ada satu ayat yang menarik yang mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus bersabda, "Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu." Tentu bagi saya ayat ini sangat menarik karena ketika saya renung-renungkan, terkadang kita bisa berada dalam situasi sulit dalam kehidupan ini. Dan lebih tak terbayangkan lagi, terkadang kita pun membayangkan hal itu mungkin tidak mudah kita tangani. Namun dalam perjalanan saya melihat bahwa dalam situasi sulit itu pun ada banyak hal, bantuan yang tak terduga juga akan datang. Dan seperti apa yang disabdakan Tuhan Yesus, saya merasa mungkin itulah yang disebut sebagai rahmat Tuhan. Ya, di tengah situasi sulit, di tengah situasi yang tak terbayangkan untuk bisa diselesaikan, entah itu pekerjaan-pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, namun syukur kepada Allah bahwa banyak yang membantu, banyak yang hadir menolong untuk dapat melewati situasi sulit. Dan satu ayat ini mengingatkan saya dahulu ketika saya diutus ke Papua. Ketika mendapat perutusan ke Papua, ketika frater dulu, itu masa tahun orientasi pastoral, setelah selesai menyelesaikan S1, saya dikirim. Dan saya sebagai orang yang ya sudah lama tinggal di Pulau Jawa dan bahkan belum mengenal semua daerah di sini juga, bahkan Jakarta pun belum saya tahu. Ini saya diutus keluar pulau ya, di Papua sana. Dan betapa sejak kecil saya memang cenderung memiliki berbagai prasangka. Dan ketika diutus itu tentu prasangka-prasangka, pikiran-pikiran negatif itu muncul. Dan apa yang saya bayangkan tentu ketika saya diutus ke sana, Papua. Wah, pasti itu medannya gimana ya? Saya bisa bertahan hidup di sana, lalu nanti saya harus menghadapi apa? Masuk hutan, lalu kalau ketemu binatang buas gimana ya? Tentu bayangan-bayangan seperti itu muncul dalam pikiran saya. Dan yang paling memberatkan yaitu pikiran-pikiran itu menghantui dan betapa takut saya. Cuman saya teringat apa yang menjadi pesan Bapak saya. Apa yang kamu pikirkan itu belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Dan apa yang kamu pikirkan itu ya ibarat proyektor itu ya. Dia mungkin hanya hal kecil, tapi karena hanya terkungkung pada pikiran menjadi besar, 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 yang belum tentu ya kenyataannya seperti itu. Dan pesan itu menjadi bagi saya
peneguhan ya. Bagaimana saya harus berpikir seimbang, bahwa ya mungkin ini hanya pikiran saya. Dan pada waktu itu tentu eh, saya langsung ingin apa ya, mencoba mencari informasi-informasi yang memang eh, kenyataannya seperti apa gitu. Dan di situ saya ingin membuka diri. Dan disinilah titik di mana saya justru memperoleh banyak rahmat Tuhan yang membantu. Di mana rahmat itu akhirnya mengiringi ketika saya mau membuka diri dan memantapkan diri untuk terus melangkah. Sebagaimana yang Tuhan juga katakan pada Injil hari ini, sebab itu tetaplah teguh. Jadi Tuhan mengharapkan tanggapan dari kita dulu, sehingga rahmatnya itu sungguh dapat bekerja. Dan syukur bahwa ya ketika saya sampai di sana, ya tentu tidak ya benar tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan macam-macam. Saya justru diperkaya oleh berbagai hal di sana. Saya diperlihatkan pemandangan yang indah, umat-umatnya juga ramah, dan juga banyak bantuan sehingga saya bisa sampai ke paroki sana. Dan tentu yang menjadi rasa syukur saya di sana kan banyak malaria, kesehatan saya juga masih terjaga. Saya merasa itulah yang mungkin menjadi rahmat Tuhan. Dan yang menarik di mana Gereja Katolik mengakui bahwa melalui rahmat dan usaha inilah yang menjadi seni kehidupan beriman kita. Rahmat dan usaha. Dan di sanalah ditunjukkan ya iman yang sungguh nyata, buah-buah iman yang sungguh nyata. Antara rahmat dan juga usaha manusia, tanggapan manusia itu sendiri. Bahwa Tuhan yang dulu menyertai sejak zaman Israel, sekarang masih menyertai dan kita percayai akan senantiasa menyertai. Jadi past, present, and future gitu. Jadi dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dan dulu apa yang diceritakan orang-orang beriman ya dari kitab suci dan dari sepanjang abad, dan kini Tuhan yang menyertai itu sungguh-sungguh masih kita dapat rasakan melalui pengalaman-pengalaman yang ada. Dan ya saya bersyukur dengan mau terbuka, saya diperkaya, saya justru dikembangkan. Ya, di sana banyak hal yang saya dapat, pemahaman baru, budaya, lalu tempat. Ya, coba saya menghindar, tentu saya tidak akan mempunyai pengalaman itu. Dan ini yang menjadi rasa syukur saya sampai saat ini, ya, di mana Tuhan yang senantiasa menyertai. Dan yang mungkin menjadi permenungan kita, sejauh mana kita sekarang sudah terbuka terhadap rahmat itu. Ataukah kita hanya terkungkung pada diri sendiri, atau kita lari. Ya. Kalau di bacaan pertama tadi, ya seperti Raja Belshazzar, di mana dia justru ya lari ke dewa-dewa lain yang tidak sungguh dapat mendengar, dikatakan di dalam situ, dan tidak sungguh dapat melihat. Dan kita, Allah yang kita imani, ya sungguh nyata nampak melalui karya-karya yang ada dan kita rasakan sampai saat. Dan tergantung kita saat ini, sudahkah kita mau terbuka akan rahmat itu? Allah yang senantiasa menyertai, atau kita masih terkungkung pada diri kan? Begitu. Oke, Romo Ludo, diberkati sekali dengan penjelasan tadi ya dan inspirasi tadi. Berarti tadi seperti yang Romo Ludo sampaikan bahwa dalam situasi yang sulit itu pasti ada selalu rahmat yang sudah disiapkan juga oleh Tuhan sejauh kita mau terbuka gitu ya terhadap situasi tersebut itu sehingga rahmat itu boleh kita rasakan gitu. Nah, yang dimaksud dengan terbuka di sini Romo mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Apakah sekedar maksudnya
ya menerima apapun yang terjadi, menerima apapun segala kemungkinan gitu ya. Yang mana mungkin itu juga sulit gitu ya, satu. Kemudian yang kedua, apakah sekedar menerima seperti itu atau juga yang dimaksud dengan terbuka di sini ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan, lakukan. Seperti apa ya, Romo? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Silakan. Tentunya terbuka di sini dan arti di mana bukan pasrah, ya, bukan pasrah. Ya. Pasrah seakan-akan ya apa yang dinasibkan udahlah seperti itu gitu kan. Gimana entar deh gitu, malah nggak Ya mikirin gimana ntar konsekuensi. lah gitu. Kan itu Kan juga ya terbuka. ternyata. Oke. Betul. Dan kita diajak bagaimana terbuka di sini dengan berbagai hal yang kita hadapi ke depan yang tentu tidak pasti, sesuatu yang tidak dapat kita kontrol. Tapi kita memiliki di mana ya di situ kemampuan untuk mengantisipasi ya dengan sikap kita terbuka, kita percaya bahwa di tengah berbagai kesulitan tuh ada harapan dan apa yang bisa kita lakukan dengan ya harapan-harapan yang ada itu. Dan apa yang bisa kita lakukan di sini ya maksudnya persiapan diri. Jadi di tengah ketakutan yang ada, ketakutan itu bukan justru memundurkan kita, tapi menjadi alat kita untuk bertarung ke depan, menjadi suatu ujung tombak yang justru semakin kita mau kemana nih melangkah gitu. Oh ya, sudah tahu akan ada tantangan ini, tantangan itu. Nah, di tengah tantangan itu, dalam pengharapan kita ingin mempersiapkan diri di tengah berbagai yang ada. Ya, ketakutan tentu ada, kekhawatiran ada, tapi itu dijadikan kekuatan kita mempersiapkan diri di tengah tantangan itu. Dan kita juga terbuka bahwa diri kita ini terbatas, gitu. Diri kita ini terbatas, dan kita mohon rahmat Tuhan yang tak terbatas itu melalui karya-karya, yang melalui ya entah itu orang lain yang membantu kita. Kadang-kadang kan kita hanya terkungkung pada diri sendiri, merasa diri hebat, kita tidak terbuka akan rahmat-rahmat Tuhan yang justru hadir melalui orang-orang yang di sekitar kita. Dan itu yang saya rasakan juga di Papua gitu. Ketika saya dikirim ke sana yang sungguh menjadi peneguhan saya, ya pertama-tama Romo yang menyambut saya di sana sungguh membantu saya gitu untuk bisa sampai ke paroki itu saya dijemput, ya, perjalanan 4 jam itu dari Bomomani ke Nabire. Bomomani Nabire itu kayak ibarat Bomomani itu Magelang, Nabire itu Jakarta, seperti itu. Okay. Ya, seperti itu. Jadi gunung dengan gunung dengan pantai gitulah. Iya. Nah itu perjalanan jauh, saya juga nggak tahu cara ke sana, tapi ya itu ada Romo yang membantu, lalu suster-suster juga itu yang saya syukuri menyambut saya di sana, menyiapkan wedang jahe untuk menambah imun saya agar tidak kena malaria ketika di sana. Nah itulah yang dimaksud terbuka, di mana ya kita sadar akan diri kita terbatas, tapi percaya ada sesuatu yang tak terbatas di tengah keterbatasan ini yang senantiasa hadir. Nah itu melalui rekan-rekan dan melalui usaha kita juga persiapan diri tadi. Begitu sih. Iya, Romo, terima kasih sekali. Berarti kata terbuka di sini adalah pertama-tama kesadaran kita bahwa kita terbatas, tapi kita juga sadar bahwa Tuhan kita tidak terbatas. Dengan demikian, kita punya pengharapan di tengah situasi seperti apapun ya, Romo. Di pertanyaan berikutnya, sudahkah kita terbuka terhadap situasi-situasi yang sedang kita alami saat ini? Mungkin di antara sahabat oase rohani Katolik sekarang sedang mengalami suatu situasi yang sulit, terdesak, tapi percayalah dalam segala keterbatasan kita sudah diingatkan oleh Romo Ludo bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kita masih punya pengharapan. Menarik pembicaraan kita, Romo, tapi tidak terasa ya,
sesi pertama sudah harus berakhir, Romo. Oh ya? Iya. Jadi kita akan segera sambung lagi dengan sesi yang kedua. Untuk sahabat Oase Rohani Katolik, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Ludovikus Andri Novian Projo, dan saya Magdalena Pinky Beran. Sekarang kita memasuki sesi yang kedua, tapi sebelumnya saya mau mengajak Anda untuk berbagi saran, masukan, atau juga mungkin pengalaman iman yang memberkati lebih banyak sahabat Oase Rohani Katolik. Silakan Anda bisa sampaikan di orkkaj2021@gmail.com atau juga di 0881 0251 334438. Kami tunggu. Nah, tadi perbincangan kita di sesi yang pertama sungguh-sungguh memberkati ya, bagaimana Romo Ludo mengingatkan kita bahwa di tengah situasi sulit itu rahmat Tuhan akan selalu ada. Tinggal bagaimana caranya kita bisa terbuka dan mau terbuka terhadap rahmat yang sudah Tuhan sediakan tersebut. Cara-caranya tadi juga sudah disebutkan ya, supaya kita mampu terbuka, yaitu kita sadar kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Dengan demikian kita masih punya pengharapan bahwa Tuhan kita sanggup untuk menolong kita di tengah situasi yang menurut kita tidak mungkin atau sangat sulit tersebut. Nah, Romo Ludo, kedengarannya simpel ya, cuma 2 langkah, sadar kita terbatas, dan kita punya pengharapan, kita bersiap-siap karena punya pengharapan tersebut, punya persiapan gitu ya maksudnya. Tapi kadang-kadang pada saat itu terjadi, waduh, buntu Romo, buntu, ada muncul perasaan takut, dan sebagainya, sampai tidak bisa berpikir gitu. Nah, apakah ada cara-cara praktis juga yang bisa kita lakukan, olah batin, atau bagaimana ya, dalam keseharian kita agar kita mampu terbuka itu tadi, Romo, terhadap rahmat Tuhan? Silakan. Betul. Dan ketika saya menjalani itu juga, sekarang saya bisa ngomong kayak gini ya setelah melewati itu ya. Iya. Cuma memang ketika menjalani memang benar-benar ya dalam situasi terombang-ambing gitu, terombang-ambing. Dan terkadang rahmat yang diberikan itu, menanggapi rahmat yang diberikan itu kan belum tentu apa yang menjadi atau apa yang menyenangkan untuk kita gitu ya. Oh iya, mungkin di luar ekspektasi kita Di ya, luar Romo. Kok gini ya, gitu ya. betul, betul. Dan itu yang kadang-kadang ya menjadi pergulatan juga, maju mundur, maju mundur. Dan ya di tengah berbagai gejolak yang ada itu tentu kan ada dulu seorang filsuf mengatakan ya, filsuf dari Stoik nih ya, itu filsufnya banyak, tapi ajaran Stoik ini bagus. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan ada sesuatu yang uncontrollable, yang tak terkontrol oleh kita ya. Ya. Dan di tengah situasi itu ya tentu kita yang pasti diajak bagaimana yang bisa kita kontrol terlebih dahulu lah yang menjadi fokus pengolahan kita. Apa yang ada dalam diri kita. Sesuatu yang ada dalam diri kita itulah yang bisa kita kontrol. Dan bagaimana mengontrolnya? Tadi di tengah berbagai ketakutan, di tengah berbagai kekecewaan mungkin yang kita alami, kok gini ya malah yang kita terima gitu. Kok bukan seperti itu gitu. Nah, di situ kita diajak untuk ya berpikir seimbang. Bagaimana berpikir seimbang? Kan pertama-tama rahmat itu kan perlu sebuah tanggapan dan usaha tadi. Nah, usaha dan tanggapan itu ya salah satunya kita mengusahakan ya di tengah gejolak yang ada kita berpikir seimbang, ya bagaimana memandang secara tidak hanya subjektif tapi atau hanya pikiran sendiri tapi juga minta masukan dari orang lain. Itu yang paling penting.
masukan dari orang lain, dan bagaimana kita pertama-tama tahu tujuan hidup kita. Apa yang ingin kita perjuangkan, apa yang ingin kita hayati, dan apa yang ingin kita persembahkan. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi saya pada waktu itu ketika ya menjalani tugas perutusan di Papua ya. Dan diingatkan apa sih yang ingin saya persembahkan untuk Tuhan pada waktu itu. Dan tentu itu yang akhirnya menyadarkan saya bahwa ya pertama-tama tujuan itulah yang perlu diusahakan, bukan apa yang saya senangi semata ya. Dan ya bagi saya itulah yang membahagiakan akhirnya. Karena kan kadang apa yang kita cari senangnya sendiri belum tentu itu nanti akan membahagiakan. Membahagiakan itu lebih dari senang yang ada. Meskipun sulit, kebahagiaan itu meskipun sulit, tapi karena kita tahu itu suatu yang bernilai kita perjuangkan, ya, sesulit apapun, semungkin seberat apapun, ya kita bisa mempersembahkan sesuatu itu cukup mendamaikan hati. Nah, itulah yang mungkin menjadi pengolahan ya, yang bisa dilakukan. Bukan sesuatu merubah di luar diri kita, tapi coba bagaimana di dalam diri kita sendiri mencoba melihat makna hidup ini, ya kan? Apa sih yang utama ingin kita perjuangkan, bukan melulu apa yang bisa kita dapatkan, tapi apa yang kita bisa persembahkan dalam hidup ini. Dan kedua, ya tentu untuk mencapai makna atau tujuan itu ya terbuka terhadap masukan-masukan orang lain, tapi juga tentu kita perlu berpikir kritis terhadap masukan-masukan itu juga ya. Yang akhirnya jalan-jalan kreatif lah yang ingin kita tuju untuk mencapai itu. Karena kalau kita nggak kritis, kita juga bisa terombang-ambing oleh sesuatu yang di luar diri kita itu ya. Begitu sih menurut saya. Berarti memang mencari tujuan hidup itu adalah sesuatu yang sangat krusial ya, Romo. Menarik tadi Romo sebutkan, yang disebutkan dengan tujuan hidup di sini adalah apa yang mau saya berikan. Karena selama ini kita pada saat berbicara tentang tujuan hidup lebih kepada apa yang bisa saya capai. Ya, nah jadi ini adalah sebuah sudut pandang yang baru. Terima kasih sekali Romo. Kita berbicara tujuan hidup, apa yang mau saya berikan bagi Tuhan gitu dari kehidupan saya, dari berkat kehidupan yang sudah saya terima. Begitu ya Romo. Dengan demikian kita bisa memilah-milah tadi ya apa yang bisa kita kontrol, apa yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup kita berdasarkan tujuan kita. Dan kita bisa juga bagaimana di sana memilah akhirnya mana yang jadi prioritas, mana yang itu hanya sarana, ya sewaktu-waktu bisa kita lepas gitu. Karena kalau kita memprioritaskan semua, jedet kita ya, langsung mati muda. Bahasa Jermannya itu ya Romo. Jedet itu langsung koit. Oke, baik Romo. Berarti itulah langkah-langkah agar kita mampu terbuka itu tadi ya terhadap rahmat Tuhan. Lalu pada saat kita menerima rahmat-rahmat itu Romo, nah bagaimana selanjutnya ya kita bisa memanfaatkan dengan maksimal rahmat-rahmat tersebut ya. Silakan. Ya, terkait dengan rahmat-rahmat tadi ya kan ya sekali lagi ya saya menekankan bahwa ya dalam perjalanan tentu kan perjalanan tidak mudah gitu. Dan saya mengatakan bisa ketawa ketiwi sekarang itu ya tentu awalnya tidak mudah. Tapi saya melihat ya di sana pasti ada bantuan, rahmat yang Tuhan berikan gitu. Ya entah itu melalui orang-orang lain di sekitar kita, dan itulah yang bisa kita usahakan. Ya itu sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan rahmat tadi. Begitu. Berarti bisa kita simpulkan ya Romo bahwa ternyata situasi-situasi sulit yang kita alami ini juga adalah bentuk bagaimana Tuhan ingin menampakkan dirinya dalam rahmat yang luar biasa. Karena mungkin kalau segala sesuatu berjalan
tanpa ada sesuatu yang tidak mungkin gitu ya, segala sesuatunya hanya yang mungkin-mungkin dan terukur saja gitu, maka kita akan melihat segala sesuatu dari kemampuan diri kita ya Romo. Ya, dan kita kan diajak bagaimana memiliki iman dan harapan tadi ya. Ya. Kalau harapan kan tentu ya melampaui apa yang sekedar hitung-hitungan matematis yang sudah Ya. terukur dan sudah eh, bisa kita lakukan dengan nyaman. Kita diajak bagaimana juga dalam harapan itu kita melihat situasi yang ya di mana Tuhan itu berkarya melampaui apa yang menjadi batas kita tadi itu. Dan Ya. kita di sana justru kalau kita terbuka, Allah tuh eh, kasih sayang Allah tuh sungguh-sungguh ingin mengembangkan diri kita gitu. Ya, kalau kita hanya sebatas apa yang nyaman, eh, nah itu kadang nggak bisa berkembang gitu. Tapi justru melalui tantangan itu dalam iman kita justru bisa diajak untuk berkembang. Nah, maka ya bawalah dalam iman setiap tantangan, setiap kesulitan yang ada, dan doa berkeluh kesah dalam kepada Tuhan gitu. Semoga kita di sana menemukan apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan dalam hidup ini, bukan sekedar apa yang kita senangi, zona nyaman kita. Begitu saya melihat. Ya. Terima kasih sekali Romo, sangat diberkati dengan reminder-nya, dengan inspirasi iman hari ini. Betapa sekarang kita mampu melihat bahwa situasi-situasi sulit yang sedang kita hadapi atau mungkin akan kita hadapi di depan itu bukan lagi sebuah beban atau sekedar beban atau sekedar masalah, tapi ternyata adalah sebuah jalan. Tuhan ingin menampakkan dirinya, Tuhan ingin menambah iman kita lebih dan lebih lagi. Dan kita sekarang mampu percaya bahwa rahmat Tuhan selalu ada dalam situasi sesulit apapun. Terima kasih Romo, dan agar kita semakin dikuatkan lewat apa yang sudah kita dengarkan. Tertanam sungguh-sungguh di dalam hati kita. Dan sungguh akan bisa kita ingat kembali pada saat situasi sulit tersebut benar-benar kita hadapi atau alami. Kami mohon doa penutup Romo dan juga berkat penutup dari Romo. Silakan Romo. Baik. Mari kita siapkan hati dan budi kita. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami aturkan kepadamu pertama-tama atas rahmat, kasih setia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Terkadang kami terbatas untuk memahami apa yang menjadi maksud rahmat yang Kau berikan kepada kami ini. Terkadang kami pun juga ingin lari atas rahmat yang Kau berikan itu. Ya Tuhan, bimbinglah kami, kuatkanlah kami, agar kami dapat memiliki pikiran yang jernih dan semangat yang kuat untuk terus mau membuka hati kami, terbukakan rahmat-Mu, dan kami percaya di sanalah apa yang sungguh kami butuhkan, apa yang sungguh membantu hidup kami yakini bisa kami dapatkan. Dan pertama-tama di sanalah kami percaya bisa mendapat keselamatan dan membagi keselamatan yang telah Engkau curahkan ini kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, sehat selalu dan semoga kita ada kesempatan untuk bertemu kembali ya. Baik, terima kasih Mbak Pinky dan seluruh sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, sekian dan terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita dalam kesempatan kali ini. Mari kita semakin terbuka terhadap rahmat Tuhan yang sudah disediakan dalam setiap peristiwa kehidupan kita ataupun dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami.
Romo Ludovikus Andri Novian Projo dan saya Magdalena Pinky Baran mohon pamit. Sampai bertemu lagi dalam edisi selanjutnya. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati.